Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi PPKN kelas 12 sesi yang ketiga. Kemarin sudah kita bahas tentang berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia atau hak warga negara, dan kalian sudah mengumpulkan tugas masing-masing. Bapak ucapkan terima kasih dan nanti akan Bapak kasih nilai. Untuk pertemuan pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi season 2, yaitu contoh pengingkaran kewajiban yang ada di negeri Indonesia. Sebagai misal adalah yang pertama, membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, kita lihat di jalan raya banyak para pengendara mobil, motor yang masih melanggar lalu lintas. Kemudian contoh yang ketiga, pelanggaran kewajiban adalah merusak fasilitas umum, baik itu halte-halte, ya, trotoar, kemudian digambar-gambar tembok-tembok rumah warga, jembatan, dan seterusnya. Yang keempat adalah enggan atau tidak mau membayar pajak. Apakah itu pajak bumi bangunan, pajak IMB, pajak penghasilan, dan distribusi, parkir, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, tidak ikut di dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Ikut membuat rusuh, ya, ikut membuat kekacauan, tidak mau menjaga lingkungan, warga masyarakat tidak mau ikut siskamling, dan seterusnya. Itu contoh-contoh pelanggaran atau pengingkaran kewajiban. Nah, kali ini juga akan kita bahas tentang berbagai cara penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, baik itu secara hukum maupun secara pencegahannya. Pelanggaran HAM di Indonesia banyak sekali yang kemarin sudah kita sampaikan atau sudah kalian buat tugas di rumah. Ada seperti misal kasus Munir, kasus Marsinah, kasus Trisakti, kasus Tanjung Priok, termasuk kasus G30 SPKI. Nah, bagaimana penanganan daripada pelanggaran hak dan kewajiban itu semua? Yang pertama adalah cara ngatisnya dengan cara kita menegakkan sistem demokrasi dan menegakkan sistem hukum yang ada di Indonesia. Berbagai peraturan sudah dibuat dan cukup banyak sekali, tetapi kita sering mengalami bagaimana penegakan peraturan itu dan penegakan demokrasi masih sangat lemah. Ya, pilkada, pemilu masih diwarnai dengan kerusuhan, masih diwarnai dengan kebencian, kecurangan, dan seterusnya. Yang kedua adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara. Yang paling ideal, yang paling utama adalah partisipasi kita di dalam ikut pilkada, pemilu, kemudian membersihkan lingkungan sekitar, kemudian menjaga keamanan. Nah, disitulah peran serta masyarakat di dalam pertahanan keamanan negara. Yang kedua adalah penegakan hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang adil, yang optimal oleh para penegak hukum. Hukum diterapkan kepada masyarakat dengan tidak pandang bulu. Segala paslisan di masyarakat, baik dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat, atau antar masyarakat, harus diselesaikan secara hukum dan ditegakkan secara seadil-adilnya. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari tindak kekerasan atau menghindari tindakan yang melawan hukum. Tidak membuat onar di masyarakat, tidak memicu kerusuhan, memancing keributan, tidak serta-merta ada masalah ditangani dengan kekerasan, ya. Dan yang berikutnya adalah dengan mengoptimalkan beberapa lembaga-lembaga, khususnya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah di luar kepolisian atau kejaksaan atau kehakiman. Seperti misal KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga ini telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yang mana tugasnya adalah untuk mengawasi pelayanan publik atau penyelenggaraan negara, baik itu pelayanan publik yang dilakukan oleh BUMN atau pemerintah, atau pelayanan publik yang dilakukan oleh swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Nah, mereka akan mengawasi dan kemudian melaporkan adanya berbagai kecurangan ataupun tindak korupsi yang dilakukan oleh baik itu swasta maupun pejabat negara. Kemudian yang berikutnya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ini juga bertugas mengawasi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak, apakah itu dengan penyiksaan, pemerkosaan, kemudian penelantaran. Nah, itulah merupakan tugas daripada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian berikutnya adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Ini juga memiliki tugas atau menjalankan tugasnya untuk melindungi para wanita, ya, para perempuan, misalnya istri atau kemudian pembantu rumah tangga,
TKW yang ada di luar negeri. Kemudian berikutnya penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban adalah dengan meningkatkan pelayanan fasilitas publik. Ya, dengan pelayanan fasilitas publik dioptimalkan, tidak ada kendala, rumah sakit ditingkatkan, kemudian pelayanan aparat daerah maupun aparat negara juga ditingkatkan. Yang berikutnya adalah meningkatkan pengawasan dari lembaga masyarakat atau lembaga politik terhadap pemerintah. Seperti misal kita melalui DPR Pusat, DPRD, kemudian seperti tadi Komisi Perlindungan Anak dan seterusnya. Kemudian meningkatkan kesadaran bernegara masyarakat khususnya melalui lembaga pendidikan. Apakah itu sekolah, pendidikan formal, ataukah perguruan tinggi, atau pendidikan non formal, ya seperti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan. Nah, di sana masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran untuk menjaga hak asasi manusia dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Seperti misal di sekolah kita atau kalian mendapat pendidikan kewarganegaraan, ya 1 pekan selama 2 jam pelajaran. Nah, itu adalah merupakan salah satu cara untuk menyadarkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hak asasi manusia maupun kewajiban warga negara. Nah, untuk pertemuan kali ini, coba kalian kerjakan 2 tugas ya yang akan nanti kalian kumpulkan beberapa waktu sampai jam 11 siang atau jam 1 lah, jam 1 siang. Yaitu tugas yang pertama adalah bagaimana pendapat kalian tentang penegakan aturan ya yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia, terutama terhadap ketaatan masyarakat kita terhadap protokol kesehatan apabila dia ada di tempat umum. Ya. Jadi orang keluar rumah apakah sudah pakai masker ataukah sudah menjaga jarak. Nah, itu coba berikan pendapat kalian. Dan apakah aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah sudah efektif atau belum? Kalau belum, bagaimana solusinya? Silahkan nanti dikerjakan. Dan tugas yang kedua adalah memberikan contoh partisipasi siswa dalam rangka penegakan pelaksanaan hak asasi warga negara khususnya yang ada di lingkungan sekolah. Berikan 2 contoh ya, silahkan nanti dikerjakan. Oke, kita lanjutkan. Penanganan yang berikutnya adalah dengan meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Kemudian meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok, golongan, masyarakat yang saling memahami, saling menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, ini kita kadang mudah terpicu oleh perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, dan sebagainya. Banyak oknum-oknum orang-orang baik di luar atau di dalam yang ingin memecah persatuan bangsa kita yang sudah begitu erat dengan cara atau dengan dihembuskan isu-isu yang tadi Bapak sebutkan. Oke, tadi sudah Pak sebutkan bagaimana cara meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum, ya mulai dari kepolisian. Kepolisian harus efektif, harus profesional di dalam menangani kasus-kasus kriminal. Mulai dari penangkapan, pengumpulan barang bukti, saksi, sampai ke pembuatan berita acara. Yang kemudian kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan, sampai kemudian dilakukan penuntutan dan pengadilan. Jadi tugas polisi harus diefektifkan kembali. Yang kedua adalah pengamanan yang dilakukan oleh TNI, oleh tentara. Ya, terhadap serangan-serangan dari luar negeri, baik itu serangan ideologi maupun serangan fisik, ya, ataupun terorisme, ya, ataupun orang-orang yang berbuat radikal ingin memecah bangsa Indonesia, itu kerjasama antara TNI dengan Polri. Kemudian lembaga KPK, ini yang kita nanti sepak terjangnya ya, KPK untuk bagaimana dia bisa memberantas korupsi di Indonesia, bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia yang makin hari makin merajalela. Kemudian berikutnya yang keempat adalah pengadilan, apakah itu pengadilan HAM, ya, ataukah pengadilan negeri dan sebagainya. Mereka lah yang bertugas untuk menegakkan atau mengadili para pelaku-pelaku pelanggar HAM, khususnya pengadilan ya atau tindak pidana umum. Nah, selanjutnya adalah bagaimana partisipasi masyarakat kita atau bangsa Indonesia terhadap atau untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebagai contoh misalnya Pak tuliskan di sini ya. Yang pertama adalah kita senantiasa selalu menjaga menghormati hak asasi orang lain, baik itu di lingkungan keluarga, ya, di sekolah, masyarakat, bangsa maupun negara. Saling bertoleransi, saling menghargai, itu sudah cukup. Tidak mudah terpicu oleh
isu-isu atau oleh hoax ya, atau oleh informasi-informasi yang negatif. Kita cross check dulu. Yang kedua adalah dengan mentaati segala peraturan yang dibuat oleh, bisa di sekolah, di rumah, di RT, di RW, ataupun oleh negara. Yang ketiga dengan membantu menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekitar. Sama baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Kemudian yang keempat, kita senantiasa selalu membantu program pemerintah, pusat maupun daerah, untuk dalam rangka penegakan hak asasi warga negara. Kemudian yang terakhir sebagai contoh adalah senantiasa kita menjaga fasilitas umum. Ya, fasilitas yang ada di sekolah, ya, fasilitas ada di lalu lintas, di jalan raya, fasilitas gedung-gedung, jembatan, angkutan umum, kereta api, dan seterusnya. Kita ikut menjaga dengan seperti misal minimal kita menjaga kebersihannya, tidak coret-coret, tidak melakukan perbuatan vandalisme, dan seterusnya. Itu yang Bapak sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas kalian 2 tadi. Bapak tunggu nanti insya Allah sampai jam 13.00. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.